في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون إخوة الإيمان, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kita senantiasa kepada Allah. Semoga dengannya seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat teriring salam marilah kita senantiasa curahkan untuk Nabi besar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, bahkan mungkin seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, ketika mereka mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan baik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini selalu dalam kelebihan dan tidak memiliki kekurangan. Sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, tidak ada seorang pun yang hidup di dalam dunia ini selalu dalam kelemahan dan kekurangannya, sehingga dia tidak memiliki kelebihan sedikit pun. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi, mengatur dan memberi segala nikmatnya kepada seluruh hambanya berbeda-beda. Tujuannya itu semua ialah supaya kita semuanya saling mengenal, supaya kita saling melengkapi, dan supaya kita mewujudkan
ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling bantu-membantu, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Bukan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmatnya yang berbeda-beda kepada seluruh hambanya untuk saling dibanggakan atau untuk saling memiliki sifat iri dengki di antara manusia. Karena justru sifat itulah yang akan membinasakan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, sifat iri dengki dari kita terhadap yang lain hanya semata-mata kita melihat orang tersebut telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atau kelebihan, akan mendatangkan permusuhan di antara kita sendiri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ala inna likulli ni'amillahi a'da. Qila ya Rasulullah wa man ulaika? Qala alladhina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa di setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba, pasti nanti akan ada musuh-musuhnya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa man ulaika ya Rasulullah? Siapakah mereka yang Anda maksud bahwasanya mereka adalah musuh-musuh nikmat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, humul ladzina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, yaitu mereka yang selalu iri dengki terhadap yang lain karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki ataupun nikmat terhadap orang lain tersebut. Ma'asyiral muslimina, ikhwatal iman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa iri dengki bisa menjadi sebab utama permusuhan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 3 kisah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya sifat iri dengki ini di samping permusuhan di antara kita juga menjadi permusuhan pertama kali yang terjadi di langit ataupun yang terjadi di dalam bumi. Adapun kisah yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana iblis alaihi laknatullah ketika mulai iri dengki terhadap Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah berikan banyak nikmat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam beberapa ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan oleh iblis. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikatnya untuk bersujud di hadapan Nabi Adam, sementara tidak pernah satu malaikat pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud di hadapan iblis. Mulai dari situlah iblis merasa cemburu yang tidak jelas, iri dengki terhadap Nabi Adam, dan memunculkan permusuhan pertama kali yang ada di langit, sehingga iblis alaihi laknatullah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah yang kedua yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang permusuhan yang terjadi di antara 2 putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yaitu antara Qabil dan Habil.
Pada saat Qabil merasa iri terhadap Habil karena tidak diterima persembahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak." Bacakanlah olehmu wahai Muhammad kepada umatmu supaya mereka mengambil pelajaran dengan baik, dengan benar, kisah yang dialami oleh dua putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika keduanya mempersembahkan suatu kurban, namun Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari salah satu keduanya, kemudian yang tidak diterima mengatakan kepada yang lain, la aqtulannak, sungguh aku akan pasti membunuhmu. Terjadilah permusuhan antara Qabil dan Habil sampai berakibat kepada pembunuhan. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di situ saja, ternyata permusuhan terjadi di alam muka bumi setelah zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya merasa cemburu yang tidak jelas, merasa iri dengki terhadap Nabi Yusuf karena mereka beranggapan bahwa Nabi Yakub ayah mereka lebih menyayangi Yusuf dan adiknya dibandingkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh ada pada diri Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mau bertanya. Id qalu, ketika mereka mengatakan, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin. Sungguh bapak kita telah menyayangi Yusuf dan adiknya dengan kesayangan yang lebih dibandingkan kita semuanya, padahal kita jumlahnya lebih banyak. Sungguh bapak kita ini sudah berada di dalam kekeliruan yang sangat nyata. Pada saat itulah mereka memusuhi Nabi Yusuf, kemudian menyimpulkan dengan suatu kesimpulan jahat. Bagaimana menurut pendapat kalian? Maka mereka berkata, uqtulu Yusufa awitrahuhu arda. Kalau begitu bunuhlah Yusuf atau lemparlah dia ke dalam sumur hidup-hidup. Terjadilah di saat itu mereka memusuhi saudaranya sendiri akibat penyakit hasad iri dengki. Terjadilah di saat itu permusuhan antara saudara satu ayah. Begitulah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa penyakit iri dengki adalah merupakan perusak persaudaraan, bahwa penyakit iri dengki adalah pemutus silaturahim, dan penyakit iri dengki adalah sebab utama dari terjadinya permusuhan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iyadan billah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin al jami' innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai warga muslim tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas akan kehabisan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan semata-mata kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezekinya, sudah memberikan nikmatnya, sudah memberikan kelebihan kepada seseorang yang kita lihat, maka kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang. Allah Subhanahu wa taala pasti akan atur itu semuanya dengan baik. Apabila kita keluar dari jalan ini, maka terjerumuslah kita ke dalam penyakit yang sangat membahayakan kita, sehingga nanti kita dapatkan yang tidak bisa kita pungkiri, banyak di antara kita, di antara manusia yang hidup sekarang ini, tetangga sudah tidak saling menyapa karena sifat iri dengki. Demikian juga banyak sahabat-sahabat sudah menjadi lawan karena sifat iri dengki. Saudara menjadi bermusuhan sampai berakibat kepada membunuh mungkin karena sifat yang tercela ini.
Ayuhal muslimuna ibadallah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, memberikan, demikian juga menentukan kelebihan yang akan diberikan oleh kepada seluruh hambanya. Walaupun dengan berbeda-beda. Apabila kita menginginkan urusan di antara kita baik-baik saja, maka jauhilah penyakit yang sangat hina ini, yaitu al-hasad, iri dengki. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tabrani melalui sahabat Nabi Dhamrah bin Tha'labah radhiyallahu taala an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu." Akan senantiasa urusan manusia di antara mereka baik-baik saja. Tidak ada permusuhan, tidak ada keributan, tidak ada persengketaan apabila mereka tidak saling iri dengki. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih melalui sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala an. Beliau pernah berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, manusia manakah di sisi Anda yang paling baik, yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kullut taqiyyin naqi." Yaitu siapa yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan hatinya dari segala penyakit sifat iri dengki. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan dengan ketentuan-ketentuan yang paling adil. Apabila kita melihat ada orang lain senang, paksalah diri kita untuk senang. Apabila kita melihat ada orang lain mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat, tidak perlu kita iri dengki. Sebab Allah pun pasti akan memberikan kenikmatan tersebut kepada kita. Hanya mungkin waktulah yang akan mengatakan kepada kita. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita semuanya dari sifat yang tercela ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita secara keseluruhannya. Dosa yang sudah kita lakukan dengan sengaja ataupun dosa yang kita lakukan tidak didasari atas kesengajaan kita semuanya. Kita yakin pasti Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Mampu untuk memperbaiki diri kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Innaka anta qaribun sami'un mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma innana nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.